Mr. Pong, Mr. Pong, politiknya juga Pong. Mr. Pong, Mr. Pong, ruang publik Mr. Pong. Ya, permasalahan yang terjadi dalam tubuh persepak bolaan atau dalam dunia olahraga di Indonesia juga banyak menuai komentar, khususnya dari Anda pemirsa di www.ainewstvmobile.com. Kita sudah hadirkan apa yang menjadi komentar Anda. Dan berikut ini juga kami hadirkan, ini ada komentar terkait dengan apa yang terjadi dengan dunia olahraga atau dunia persepak bolaan kita. Khusus dari Ketua Umum Futsal Indonesia, Bapak Haritanu Sudibyo. Berikut ini. Kita mau ngambil jarum di kolam, jangan diobok-obok kolamnya, anak ikan kecil-kecilnya ikut mati semua. Itu yang terjadi hari ini. Kalau kita ngambil jarum di kolam, ya ambil jarumnya hati-hati, jangan matiin sekitarnya. Yang terjadi sekarang diobok-obok, jarumnya juga nggak ketemu di mana, karena kan jarum kan kecil, diobok-obok, jarumnya pindah-pindah, ikan kecil telur-telur pada rusak semua. Itu yang terjadi. Pemain sekarang jobless, beberapa klub sudah tutup. Kemudian pelatih juga bangun lagi itu waktu. Sukses is a process. Sukses itu proses. Tidak ada sukses itu instan. Lah sekarang kita berhenti begini, untuk kita sukses kita perlu waktu lebih lama lagi. Jadi makanya saya minta kita harus berani untuk ya itu tadi, kita kritis tapi konstruktif. Itu ngawur. Ngawur. Kalau tidak suka, kalau katanya ya ada indikasi korupsi, ya polisikan saja udah beres kan. Kalau ada unsur pemerintah, masukkan kejaksaan atau KPK. Kalau mereka terbukti, ganti pengurusnya, udah selesai. Betul tidak? Tapi tidak hanya katanya, kelihatannya seperti itu, terus PSSI-nya dibekukan. Pemerintah tidak bijak. Tidak bijak. Sangat tidak bijak, karena olahraga ini olahraga masyarakat. Ya, dikatakan tadi pemerintah tidak bijak begitu ya. Kalau memang tidak suka atau memang ada sesuatu yang menggelitik korupsi, ya usut saja. Ini sudah ada laporannya begitu ya di pihak kepolisian, tapi mungkin belum panjang, belum lengkap begitu ya Pak Heri ya laporannya ya. Laporannya sekali lagi belum. Oh, ini baru pengaduan. Maaf, saya ralat pengaduan. Jadi kalau tindak pidana korupsi dengan tindak pidana penyuapan itu beda. Jadi kalau tindak pidana korupsi itu dia setelah kita orang mengadu, kita selidiki dulu, kumpulkan data, pengumpulan bahan keterangan, baru setelah tahu baru melaporkan. Oh, oke. Ya, tapi kalau tindak pidana penyuapan itu makanya kita arahkan. Tapi memang janjinya besok mau datang gitu. Oh, besok? Ya, rencana begitu. Kita dengan tunggu. lengkap Jadi dalam barang-barang hari-hari bukti yang inilah ada. mau datang gitu ya. Ya. Ya harus agak cepat. Karena kalau enggak sudah diancam bahwa habis Lebaran. PSSI tidak pernah melakukan pengancaman. PSSI selalu ingin melakukan pembuktian gitu. Jadi habis Lebaran pembuktiannya berupa saya akan mengajak Pak Gede dan Pak Aji Santoso ke Mabes Polri ataupun ke Polda untuk melaporkan tindakan yang tidak benar yang dilakukan Saya oleh ke Pak Jeffrey dulu nih, Komisi 10. Pak, di Komisi 10 juga dengar nggak tentang kami kalau seperti Mas Roy bilang, di tempat kami itu rekam semua. Betul. Kalau lihat catatan rekaman tanggal 6 April Raker, kami sudah pernah ngangkat, Pak Menteri, ada isu mengenai sepak bola gajah, ada isu mengenai pengaturan skor. Kemudian jangan itu jadi alasan kemudian pembekuan dan sebagainya. Kalau memang ada oknum-oknum yang terlibat, segera Pak Menteri, segera selesaikan itu, laporkan kepada polisi. Jangan biarin sepak bola kita seperti ini. Dan saya setuju Pak Menteri harus ngambil tindakan tegas supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Kita ingin sepak bola kita maju. Ya. Kalau dengan pengaturan skor yang demikian yang sudah kami dengar, kami sudah sampaikan Pak Menteri. Kita sampaikan secara jelas pada Pak Menteri, tapi jangan juga katanya-katanya harus benar-benar. Saya tajam buktikan. lagi Ariska ya, izin bahwa yang pertama menyebut SEA Games, tidak ada nama pemain, baru menyebut SEA Games ya. Nah yang ketiga agak menarik adalah begini, dalam pemahaman saya nonton pernah ada laporan CNN tentang pengatur skor yang sangat terkenal di dunia, Perumal namanya ya. Itu disebutkan bagaimana dia mengatur skor dan itu yang terlibat banyak loh Wel. Jadi tidak mungkin hanya misalnya pelatih sama tim manajer saja. Kalau anak-anaknya nggak mau gimana coba? Misalnya dia bilang nanti kita atur ya, skornya menjadi 5-0 misalnya. Anak-anaknya main seperti biasa dan ini nggak bisa terjadi. Banyak sekali pihak yang terlibat. Ini tuduhan serius. Kalau bicara namanya mafia sepak bola, apalagi ketemu sama bandar, nggak makan mungkin bandar di telepon langsung ngangkat.
nggak ada mau yang namanya bandar mau ngangkat-ngangkat telepon. Urusan apa itu? Saya nggak tahu karena saya belum sempat jadi bandar. Saya nggak tahu. Satu lagi, bandar dipanggil pal kok yang mau. Iya, mau aja. Mana mau bandar dipanggil-panggil kayak gitu. Saya hanya menyampaikan sejumlah pemain senior mengatakan bahwa kekalahan kita dari Vietnam di final 5-0 itu sangat tidak wajar. Oh di Vietnam. Di Di kemarin yang di perunggu ya. Ya, Lawan termasuk Vietnam. juga kekalahan kita pada Thailand. Oh, Dan itu bisa menjadi indikasi awal untuk melakukan investigasi. Ada apa di balik kekalahan? Karena kekalahan yang besar itu adalah sangat tidak masuk akal. Kita punya materi pemain sama dengan U19 ketika Evan Dimas menjadi juara di AFF. Jadi di Sidoarjo dan lolos untuk ke Asia kualifikasi. Tapi kenapa mereka kalah besar? Itu kata pemain senior menjadi indikasi kuat sekali lagi untuk melakukan investigasi. Terlepas dari itu, kami dari tim transisi melihat ke depan dengan optimis bahwa sudah saatnya Pak Polisi bahwa seluruh nomor telepon pemain, pelatih dan wasit disadap. Kami nanti dalam turnamen yang akan kami gelar, kami punya fakta integritas supaya tidak katanya-katanya karena ini menjadi rumor. Maka ke depan saya kira memang tidak hanya anggota DPR yang disadap, tetapi pemain, pelatih, manajer, dan Tapi masalah polisi tidak punya nggak Pak wewenang untuk menyadap? Kalau kewenangan menyadap untuk kepentingan negara itu ada. Tapi kalau masalah-masalah yang demikian itu biasanya dari pemeriksaan saksi-saksi dan hasil daripada Gus Bis agak jelas nih, yang nyadap nanti siapa Gus? polisi dong. Polisi? Tapi ini menarik. Tapi lihat dulu. Itu sekarang yang kita buat dalam sistem dari yang dibuat oleh tim transisi. Karena bagaimanapun ya. Bahaya dong Gus, urusan pribadi kita. Enggak pemain Pak. Kita aman. Maksudnya tunggu, urusan pribadi kita. Tiba-tiba kita ngomong sesuatu bisa juga Gus. Bahaya Gus. Kalau seperti itu yang menginvestigasi seharusnya siapa? Gus Mis kan mengatakan bahwa harus diinvestigasi. Ini kan ada indikasi awal yang diungkapkan oleh pemain senior. Siapa yang seharusnya? Kita harus berpikir menyeluruh ya. Saya pendapat pribadi saya tetap berharap bahwa itu tidak terjadi. Insya Allah ya. Enggak sudah terjadi Mas, sudah Ini sudah ada. Yang dibuat-buat asli ataupun tidak. Sudah ada indikasi, sudah ada. Tapi kita melihat pengaduan yang disampaikan oleh BS itu kan menyeluruh ya. Pengaturan skor dalam banyak aktivitas sepak bola kita, tidak hanya kemudian mempersempit soal di SEA Games kemarin. Nah, kita serahkan saja kepada kepolisian untuk membuktikan apakah semua atau sebagian besar yang dilaporkan oleh BS itu Pak Yusuf, maaf terbukti. nih. Apa ruginya Anda kalau kami persempit di SEA Games? Supaya kita lebih jelas karena kebetulan di SEA Games-nya agak lengkap. Betul, karena ada tadi Gus Bis juga telepon, bilang ada 05 ada indikasi. Lalu ada pengaduan yang harus ditindaklanjuti dalam hari ini akan dilakukan. Kalau saya pribadi kan mengapresiasi ada apa yang BS sudah juga, kan? diperjuangkan. Dan sekarang ini kata kuncinya adalah kami membuat lapor sepakbola.com meminta kepada seluruh pemain, pelatih, wasit yang merasa melihat dan merasakan ada pengaturan skor untuk melapor supaya apa? Supaya ada efek jerah nanti. Supaya setuju. Dan ke depan harus dibuat sistem supaya mereka tidak bermain lagi. Karena bagaimanapun tujuannya menurut saya adalah kita ingin prestasi. Sekali lagi, kita ingin prestasi ya, kita sepakat. Jadi itu menurut saya yang menjadi kata kuncinya bahwa kita dengan sistem yang baik ini prestasi kita menjadi lebih baik masa akan datang. Ya, sepakat. Bahwa saya pun geram. Kalau tadi saya katakan bergetar gitu ya, ada yang bergetar nanti. Saya pun geram melihat kesalahan kita 05 yang akhirnya Thailand dapat emas, Vietnam dapat perak, Myanmar dapat perunggu, kita dapat ake itu ya. Nah itu tuh saya pun geram sekali karena waktu itu kita dapat perak 2 tahun yang lalu ya. Tetapi kemudian ini kalau dalam istilah teman-teman di kepolisian, supaya teman-teman tahu, itu istilahnya ada orang yang sub dibilheb. Apa? Apa itu? Supaya dibilang hebat. Jadi ada yang memanfaatkan ini. Orang bernama BS, Bambang Suryo. Kalau Anda Bambang Suryo tidak suka dengan kata-kata saya, tuntutlah saya. Ya. Jadi kalau Pak Bambang Suryo lagi nonton, Anda punya peluang buat menuntut Roy Suryo nih. Betul. Anda manfaatkan ini terus bikin rekaman dan celakanya lupa kalau sekarang tuh era teknologi. Era teknologi itu gampang sekali dilacak. Nomor handphone berapa, dari mana mau dibuang SIM cardnya pun ketahuan ya, dari BTS mana, dari mana. Anda sebelumnya pernah punya masalah dengan Bambang? Tidak ada. Dan saya tidak kenal. Saya pikir pernah punya ada masalah. Enggak. Tapi soal rekaman kayak gini, mohon maaf, bukan apa-apa.
Cepat polisi itu. Jadi Roy, artinya saya cuma berpesan aja Pak. Nanti kalau dapat tuntutan dari BS, kasih kuasa sama saya Pak. Kita sikat BS ya Pak. Karena apa? Karena tiba-tiba ada tuduhan ke pemain, kasihan sekali kan. Ada tuduhan ke Indonesia, tiba-tiba ada orang mengaku-ngaku penyuap. Kemudian kalau saya katakan rekamannya betul ada rekaman, jelas itu dibuat di lantai 3. Nah, ceritakan sedikit ke kita, isinya apa sih dalam tuh? Hey, Anda pel Apa sih yang nanti yang dibicarakan? bisa pokoknya besok skornya berapa? Terus dijawab. Terus 5-0 nanti masih banyak lagi. Pak, jangan kesana dulu Pak. Iya. Artinya gini, rekamannya sebelum pertandingan atau setelah pertandingan Boleh beda tuh. dipraktekkan, boleh dipraktekkan. Pak, jangan kesana dulu Pak. Coba ini contoh rekaman. Katanya sudah kenal dengan Bandar sama si BS, tapi pas ditelepon, halo ini siapa? Iya. Kalau udah kenal kok ditanya halo ini Saya siapa? sepakat, makanya serahkan kepada kepolisian untuk mengungkap itu, tapi harus diungkap ya. Kalau perlu, kalau memang itu katanya nggak ada rekamannya, ya harus dituntut orang yang menyebarkan rekaman itu. Laporan itu pun sekarang juga belum ada. Makanya Ini itu baru dalam taraf pengaduan. jangan cepat-cepat kayak kasus yang lain, ya belum jelas di teks itu DNA-nya sudah ada yang menyebarkan itu darah kucing gitu. Kan kasihan kan, iya ini kayak gini. Sudah dipastikan itu darah kucing, ternyata itu darah wanita. Oleh sebab itu PSSI nanti sesudah hari raya akan memastikan ini. Ini benar apa tidak? Kalau tidak harus ada kasus yang sejenis. Ini bicara nasional loh. Enggak, ini ada satu kasus yang sejenis loh Gusmis. Ada tuduhan menteri mengata-ngatai presiden. Ada rekamannya juga. Ada rekamannya juga loh Gusmis. Ini kalau nggak ditindak bahaya juga loh Gusmis. Betul. Oke. Iya kan? Mas Aryo, jadi apa motif munculnya rekaman abal-abal itu sebenarnya? Motifnya? Ya enggak. Ya, motifnya kembang-kembang kalau cuman mau bikin isu aja. Motifnya bikin isu? Bukan, motifnya kalau didalami akan seperti itu. Tapi kalau motif awalnya cuma motif kembang-kembang. Kita kasih kesempatan Pak Heri. Enggak ada artinya. Gitu loh. Jadi cuma orang bikin lucu-lucuan, dibikin rame. Motif batik yang mana ini? Itu aja. Batik Pekalongan apa batik? Motifnya motif kembang-kembang itu Pak aja. Haryo, kita kasih kesempatan Pak Heri. Pak Heri, ini apakah memang dari apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini dari Pak Roy, kemudian dari Pak Haryo, kemudian dari kawan-kawan ini, apakah memang ini bisa menjadi awal sebuah penyelidikan atau mungkin nanti akan diselidiki lebih lanjut begitu Pak Heri? Iya, jadi ingat ada satu rumusan yang pasti, tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan kejahatan itu pasti terungkap. Betul. Satu. Yang kedua, ini polisi ini kadang-kadang mohon maaf Pak. Tadi yang saya katakan ini, kalau orang enak, itu banyak yang lupa sama polisi. Tapi begitu udah enak, datang ke polisi, ya, gitu ya. Tapi biasa dia bawa uang banyak, lupa, begitu dirampok baru ingat dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, biarlah di dunia sengsara tapi akhirat masuk surga. Kalau diundang Pak Heri kan langsung curhat, gitu kan. Kemudian begini, jadi kita tadi kadang-kadang terbentuk dengan opini dulu. Jadi memang dalam kegiatan pada saat jalan menghadap ke Baris-Krim itu kadang-kadang 1-2 celetukan dari rombongan yang melapor itu biarlah saya kena juga nggak apa-apa, yang penting yang lain kena semua misalnya begitu. Barji barbe. Ya itu banyak ini waktu kejadian melapor kemarin Pak ya? Ya waktu sambil pulang itu wartawan-wartawan. yang waktu mengadu kemarin ini ya? Ya tanggal 16. Biar walaupun saya kena, yang lain kena semuanya lah gitu. Karena saya juga ikut terlibat di dalamnya. Gitu. Sampai begitu ya? Sampai begitu Pak. Tapi kita ini kan maksudnya sudah ada indikasi kuat. Ada indikasi kuat, lalu ada orang yang mau bertobat juga. Cuman kita di sini Pak Ege, yang namanya pengaturan skor sekali lagi ini kan bukan ujuk-ujuk tiba ada. Setuju Gus. Ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang memberikan pengantar sehingga dia menjadi kesimpulan, menjadi fakta yang publik bisa mempercayai itu. Sekarang ini publik itu mempercayai itu. Saya percaya bahwa ada pengaturan skor sebelumnya, bahkan saya setuju dengan itu PSSI harus dibersihkan melalui cara-cara yang benar ya. Jadi artinya kerjasama dengan FIFA dan lain sebagainya. Tapi saya agak terkejut bahwa ini seakan-akan puncaknya di SEA Games. Yang mana dibuat ada rekaman. Tadi saya mengatakan, kalau itu yang saya katakan. Tadi saya mengatakan kekalahan Indonesia yang cukup besar itu sangat tidak wajar. Dengan materi pemain yang sama. Di mana mereka bisa mengalahkan Thailand, mereka bisa mengalahkan. Kalau Anda nggak mampu bertahan dengan baik, jangan menyerang dulu. Nah itu misalnya ya. Karena Indonesia, karena dengan materi pemain yang sama, saya jelek-jelek begini ngerti sepak bola. Dengan sepak bola pesantren. Boleh. Sepak bola pesantren. Dengan materi pemain yang sama, mereka bisa mengalahkan pemain yang sama juga. Ketika di AFF, Thailand kalah, Vietnam juga kalah. Nah,
Dan saya juga nonton ketika Indonesia lawan Kamboja di Singapura pada waktu itu. Kita punya materi pemain yang sangat luar biasa. Kami berharap mereka bisa membawa emas. Tetapi sekali lagi, kenapa mereka bisa kalah telak? Dan saya nonton pertandingan itu dengan Thailand, dengan dukungan dan hormat kami pada pemain yang sangat luar biasa. Tapi bisa begitu pula juga dengan Vietnam, kami juga nonton. Kenapa kok bisa kalah telak? Jadi itu Pak Ege, menurut saya ini adalah kita perlu investigasi. Kita perlu melihat untuk apa? Untuk memperbaiki ke depan. Tujuannya dalam Al-Quran itu wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Jadi itu tujuannya adalah untuk melihat apa kejadian yang sekarang ini, kekalahan kita untuk ke depan menjadi lebih baik. Harapan kita prestasi tujuannya. Saya nggak ada beda dengan Anda, Gus, bahwa ini ada pengaturan-pengaturan, kita tahu semua. Karena itu apapun bukti sama dengan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Amerika Serikat, begitu dia punya bukti, sikat langsung. Dan itu bisa dapat semua benteng. Aku setuju bahwa itu harus diungkap. Dan kalau ada indikasi itu buka. Tapi jangan ada orang memanfaatkan isu ini, bikin rekaman abal-abal yang itu mudah diketahui. Dan kemudian malah mengatakan pemain kita terlibat pengaturan skor kalau segala. Betul. Baik, kali ini berikan kesempatan saya untuk berbicara, pemirsa, karena kita harus potong terlebih dahulu perbincangan ini di segmen ini karena kita harus break terlebih dahulu. Sebelum ini semakin ramai lagi, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di News Level.